Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulidnya mengatakan, madihuka gasirun walau jaa bi badril majhud, wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al-kaunu isyaratun wa antal magsud. Semua yang pengen muji Rasulullah dengan berbagai macam cara pujiannya, dengan syairnya, dengan rangkaian katanya, dengan majelisnya, semuanya tidak akan pernah bisa betul-betul memuji Nabi Muhammad secara utuh, saudara. Bahkan andai kata itu ranting-ranting dijadikan pena, lautan jadi tintanya, untuk betul-betul menggambarkan hakikat Nabi, tidak akan pernah cukup, saudara. Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta hanya isyarat, pada akhirnya adalah Habibana Muhammad. Makanya saudara, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana sifat-sifat kemuliaan Rasulullah. Manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ahsanun nasi khulugan wa khalga, manusia yang paling baik khalgan rupanya, wa khulugan dan akhlaknya. Nggak usah bicara khulugan dulu, saudara, khalgan dulu. Nggak ada habisnya kalau mau bicara tentang fisiknya Nabi Muhammad. Wajahnya Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis al-Imam At-Tirmidzi fi Syama'il, dikatakan bahwasanya wajah Nabi Muhammad faka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari ada di wajahnya Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat namanya Sayyidina Jabir ibn Sumrah. Beliau mengatakan, nazartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah, faj'altuhu anzuru ilaihi wa ila al-qamar, falahu 'indi ahsan min al-qamar. Kata Sayyidina Jabir ibn Sumrah, aku mandang Rasulullah di malam purnama. Aku pandangin Nabi, terus aku pandangin itu bulan purnama. Apa kata beliau, saudara? Sungguh purnama pesonanya kalah dengan pesona Habibana Muhammad. Seorang sahabiyah perempuan, Rubai' binti Muawwidh, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Rubai' binti Muawwidh ditanya, sifilana Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah yang wanita, sifatkan kami bagaimana sih Rasulullah. Apa jawaban beliau, saudara? Ya bunayya, idza ra'aitahu faka'annama asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kau memandang Rasulullah, seakan-akan engkau melihat matahari terbit di wajahnya Habibana Muhammad. Jangankan wajahnya, saudara, mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk mandang wajah tersebut fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jangankan wajahnya, saudara. Tadi ke Sya'rani nyeritain keringatnya Rasulullah. Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya menceritakan ada satu keluarga di Madinah. Ini keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Dia punya anak perempuan mau nikah. Kata Al-Imam At-Tabarani, anak perempuan mau nikah, yang namanya anak perempuan kan mau kawin dandan, bebersih diri, wangi-wangian. Akhirnya, saudara, ini karena ekonominya menengah ke bawah, nggak mampu untuk beli parfum. Ayahnya ngadu ke Rasulullah. Ketika ayahnya ngadu ke Rasulullah, Rasulullah suruh ambil qarurah, satu wadah. Diambil itu wadah oleh Rasulullah, ditetesin sedikit daripada keringatnya Nabi Muhammad. Anda tahu, saudara, itu keringat Nabi Muhammad dibawa pulang ke rumah. Di hari pernikahan, keringat Rasulullah diambil, dipakein ke badannya itu perempuan satu Madinah nyium baunya, saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum, fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Perempuan kalau pakai parfum, kata Nabi, ibarat perempuan berzina. Ya, itu kalau parfum biasa. Tapi ini bukan parfum biasa. Hakikatnya bukan bau perempuan tersebut, tapi bau keringatnya Rasulullah. Sampai-sampai itu keringat disimpan sama mereka. Setiap mereka pakai itu keringat, kata Imam At-Tabarani, satu Madinah nyium baunya. Sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang harum. Berkata
Kenapa? Berkat keringatnya Habibana Muhammad. Itu baru keringatnya, belum kotorannya Rasulullah. Al-Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahibul Laduniyah menceritakan, Rasulullah Pak Bu kalau sudah buang air, itu kotoran Rasulullah. Tidak pernah ada yang melihat kecuali ditelan oleh bumi, saudara. Dan bekas tempat Rasulullah buang air harum seperti harumnya misik. Yang seperti itu hanya kotorannya Muhammad. Makanya Pak Abu rugi. Saat ini banyak orang, itu baru khalqan, belum khuluqan. Allah yang puji, wa innaka la'ala khuluqin. Allah yang puji akhlaknya Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nandingin pujian Allah. Makanya tidak ada yang seperti Nabi Muhammad. Orang yang mengenal Rasulullah tidak akan mengidolakan selain Rasulullah, saudara. Kenapa anak-anak muda saat ini terombang-ambing ke sana sini, tidak jelas arahnya? Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Andai kata mereka mengenal Nabi Muhammad, tidak akan ada di hatinya selain Rasulullah. Sidina Khalid bin Walid sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Sayyidina Khalid bin Walid waktu dikirim oleh khalifah, kalau nggak salah khalifah Sayyidina Abu Bakar pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW ada namanya Harbul Murtadin, Harbul Riddah. Setelah Rasulullah meninggal ada orang-orang yang imannya lemah kembali murtad. Sebagian nggak murtad secara keseluruhan, murtad secara sebagian, nggak mau bayar zakat, saudara. Didatangkan sama Khalid bin Walid, ditagih, namanya Malik ibn Nuwairah. Ditagih Sayyidina Khalid bin Walid, apa dia jawab? Ditagih, kamu kalau Islam, sebagaimana kamu wajib sholat, wajib untuk zakat. Jawaban dia apa? Itu perkataan siapa? Perkataan sahibak. Itu perkataan temen lo. Maksudnya mau ngejek Nabi, saudara. Cuma ngomong, itu perkataan temen lo. Cuman gara-gara nadanya nada ngejek, apa yang dilakukan Sayyidina Khalid bin Walid? Dia ambil pedangnya, dia tebas itu yang hina Nabi, saudara. Ibadallah, Al-Imam Subki nulis kitab. Kalau tadi Al-Habib Abdurrahman nyebut satu kitab As-Saribul Maslul, ada lagi satu kitab lain karangan ulama Syafi'iyah, As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, karya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama besar yang disifati beliau hampir sampai darajatul ijtihad. Ngarang kitab judulnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Kenapa beliau karang kitab tersebut? Di muqaddimahnya beliau jelaskan, ketika zaman itu ada yang menghina Nabi, beliau katakan apa? Setelah beliau jelaskan hukumnya menghina Nabi itu harus dibunuh. Dalam madhab Syafi'i disuruh tobat dulu. Kalau nggak mau tobat, diajak tobat, dia nggak mau, maka hukumannya dibunuh, saudara. Kata Imam Subki apa? Saya nggak mampu buat bunuh dia. Saya nggak mampu buat eksekusi langsung, tapi saya mampu nulis kitab ini, saudara. Kabe nggak cukup hanya dengan hati. Saya nggak cukup ingkar dengan hati. Saya tulis kitab ini sebagai pembelaan kepada Rasulullah. Ini pelajaran dari Imam Subki, saudara. Ibn Hajar Al-Asqalani nyebutin cerita dalam Ad-Durarul Kaminah. Ada anjing. Ketika terjadi penghinaan terhadap Rasulullah di depan puluhan ribu masyarakat Mongol yang notabene Nasrani. Itu pembesar mereka diri caci maki Nabi. Ada anjing diikat dengan kencang, saudara. Begitu Nabi dihina, anjingnya berontak, ditomprok itu yang caci maki Nabi, saudara. Akhirnya diselamatkan, diikat lagi itu anjing lebih kencang. Ada yang tegur, kamu jangan caci maki Nabi. Itu anjing marah karena kamu caci maki Nabi. Kata dia apa? Oh bukan, anjing itu marah karena saya nunjuk-nunjuk. Anjing itu punya insting, kalau ditunjuk dia merasa mau diserang. Dia nggak terima, akhirnya saya ditomprok, saudara. Akhirnya ini orang dengan sombong dia diri lagi, dia hina lagi, dia caci maki lagi Nabi, diteruskan, saudara. Dia pikir anjingnya sudah diikat lebih kencang. Ternyata begitu Nabi dihina, itu anjing berontak, saudara. Anjing itu melepaskan diri dari ikatan, ditomprok sepenghina Nabi, digigit sampai mati, saudara. Anjing. Anjing. Nabi dihina,